Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat USU, hari ini kami akan melakukan sosialisasi mengenai demam berdarah dengue pada anak usia sekolah melalui kegiatan edukasi pencegahan DBD yang dilaksanakan di Sanggar Anak Sungai Deli, Medan Maimun. Kami mengajak kita semua untuk mengenal penyebab DBD, cara penularannya, serta langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk DBD. Marilah kita sama-sama belajar dan berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan demi mewujudkan hidup yang sehat, bebas dari DBD, dan selamat menyaksikan. Thought that I was dreaming when you said you loved me. The start of nothing, I had no chance to prepare, I couldn't see you coming. The start of nothing, ooh, I could hate you now. It's quite alright to hate me now, when we both know that deep down, the feeling still deep down is good. See you faking. If you could see my thoughts, you would see your faces. Safe in my rental, like an army truck back then. We didn't give a fuck back then. I ain't a kid no more. We'll never be those kids again. We tried to six, had the X6 back then. Back then, no matter my waves wouldn't dip back then. Everything sucked back then. We were friends. I thought that I was dreaming. In my rental, like an army truck back then. Got to see. Semuanya. Siang luar biasa bisa selamat siang semuanya. Siang luar biasa. Nah, jadi hari ini tuh kita lagi ada di acara Belajar Based Learning edukasi upaya pencegahan demam berdarah dengue pada anak usia sekolah di Sanggar Anak Sungai Deli. Nah, sebelum kita masuk ke petualangan seru hari ini, kakak mau lihat dulu nih seberapa jauh teman-teman tahu tentang DBD. Nah, sebentar lagi kakak-kakak panitia bakal bagiin kertas pretest dan nanti kalian isi. Ini bukan kayak ujian sekolah kok, jadi nggak usah tegang, isi aja sama sesuai pengetahuan kalian, oke? Oke, Kak. Oke. Said you love me. The start of nothing, I had no chance to prepare, I couldn't see you coming. The start of nothing, ooh, I could hate you now. It's quite alright to hate me now. Nah, kayaknya kan udah pada bosan nih. Nah, biar makin semangat dan gak ngantuk, waktunya kita seru-seruan bareng lewat briefing. Batik. Ya. How much I meant to you, meant to sit back then. We had time to feel back
dan belajar bareng tentang DBD. Oke, langsung saja. Apa sih Kak DBD itu? Nah jadi adik-adik, DBD itu adalah demam berdarah Dengue. Itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue. Nah jadi nanti virus Dengue ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah nyamuk Aedes aegypti ini akan menggigit kita. Nah kalau misalnya nyamuk Aedes aegypti ini sudah terinfeksi virus Dengue itu, maka kalau misalnya nyamuk itu menggigit kita, kita akan tertular penyakit DBD. Mau tanya dulu nih, ada nggak adik-adik di sini sudah pernah terkena penyakit DBD? Ada banyak, ada banyak. Siapa? Coba tunjuk tangannya. Apa Kak? Ada yang mau berbagi pengalaman nggak adik-adik? Ayo, nggak apa-apa, ayo. Ceritain dong sama teman-teman semua pengalaman waktu adik kena sakit DBD. Adik rasain. Demam tinggi sama sakit gitu, sakit pusing. Sakit pusing. Kalau adik sini. Pusing gitu kak, Pusing. nggak bisa jalan. Iya, terus demam ya kan dek kan. Oke, makasih ya. Tepuk tangan dulu dong sama teman-teman kita yang berdua ini. Nah, biar kita tahu kayak mana sih nyamuk Aedes aegypti itu, kita akan belajar ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti itu sendiri. Yang pertama itu dia bercorak hitam putih, lihat ini di gambarnya. Hafal ya adik-adik, kalau ada nyamuk kayak gini itu namanya nyamuk Aedes aegypti, atau kalau misalnya adik-adik susah bilang nyamuk Aedes aegypti itu namanya nyamuk belang. Oke, nyamuk apa? Belang. Oke. Nah, yang kedua dia itu suka di dalam rumah, apalagi di tempat gelap dan lembab. Jadi kalau misalnya di ruangan adik-adik atau di kamar adik-adik itu ada pakaian tergantung, itu dikurangi adik-adik karena itu menjadi sarang nyamuk dari nyamuk belang itu sendiri. Oke? Nah, selanjutnya dia itu berkembang biak di genangan air yang bersih. Ingat ya, dia tuh berkembang biak di genangan air yang bersih, bukan air yang kotor. Nah, oke, selanjutnya dia itu mampu terbang hingga 100 meter. Diingat ini adik-adik, nanti bakal ada pertanyaan soal ini loh. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tempat bersarangnya nyamuk belang itu sendiri. Kita harus tahu nih adik-adik, di mana saja sih mereka bersarangnya, biar adik-adik itu bisa tahu cara mencegahnya atau bisa tahu cara membasmi nyamuk itu sendiri. Nah, yang pertama itu di bak mandi jarang dikuras. Siapa di sini yang sering menguras bak mandi rumahnya? Jujur. Oke, bagus. Nah, jadi adik-adik, bak mandi yang di rumah kita itu yang jarang dikuras itu tempat bersarangnya nyamuk belang loh adik-adik. Makanya sering-sering ya menguras bak mandi, apalagi kalau sudah kotor. Bahkan kalau misalnya jangan sampai kotor deh, sering-sering lah pokoknya menguras bak mandi biar jangan ada jentik-jentik di situ. Nah, yang kedua di tempat ember atau wadah air. Kalau misalnya di rumah adik-adik ada ember, terus ada jentik-jentik, apa yang bakalan adik-adik lakukan? Betul, bagus. Jadi kalau misalnya ada ember di kamar mandi ataupun di mana, terus ada jentik-jentik nih, langsung buang ya adik-adik sebelum dia tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Nah, biar kita itu tidak terkena DBD seperti yang kakak bilang tadi, oke? Nah, selanjutnya ada bekas penampungan air. Mungkin kayak ada ban bekas gitu, terus ada kaleng-kaleng. Nah, pada saat hujan nih kan, jadi airnya itu berkumpul di situ dan menjadi suatu genangan. Nah, genangan itu di situ tuh suka nyamuk itu bertelur menjadi jentik-jentik. Jadi kalau misalnya adik-adik menemukan ada barang-barang bekas penampungan air, itu segera dibuang ya adik-adik biar tidak menjadi jentik-jentik. Siapa di sini mau banyak jentik-jentik di lingkungan sekitarnya? Enggak kan? Itu bahaya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke talang air. Nah, jadi ini tuh talang air itu kalau misalnya di atas rumah nih, nah dia tuh tersumbat. Jadi kalau dia misalnya tersumbat, nah air itu berkumpul di situ adik-adik. Nah, jadi air-air di sini tuh biasanya banyak jentik-jentik. Nah, makanya usahakan jika melihat talang terus ada yang tersumbat itu segera dibersihkan sebelum ada banyak genangan air di situ. Nah, yang kelima itu ada wadah air alat rumah tangga. Mungkin ini sering diabaikan atau adik-adik gak tahu. Nah, tapi ini tuh siapa yang di sini ada dispenser di rumahnya? Banyak. Yang ada kulkas? Banyak. Jadi perlu diperhatikan, biasa di bawah kulkas itu atau di bawah dispenser itu ada kan tempat penampungan air kan, biar airnya nggak berserak. Itu diperhatikan ya adik-adik, jangan sampai ada jentak-jentik di situ karena biasanya nyamuk itu juga suka berada di situ loh adik-adik, jentak-jentiknya. Jadi sering-sering dibersihin.
Nah, selanjutnya ada di sudut rumah. Pasti adik-adik sering melihat di rumah kalian itu banyak tempat bergantungan, kain yang bergantungan, ya kan, kayak di sini. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, nyamuk itu suka loh bersarang di sini. Jadi jangan dibiarin banyak-banyak pakaian kita itu bergantung di rumah, oke? Nah, selanjutnya ada genangan air seperti yang kakak bilang tadi. Kalau misalnya kalian nemu di genangan air, jangan biarkan jentik-jentik itu berubah menjadi nyamuk dewasa. Nanti dia bakal menggigit kalian. Siapa enggak ada kan di sini yang mau digigit nyamuk? Gak ada kan? Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke, kita harus belajar dulu nih kayak mana daur hidup dari nyamuk itu sendiri. Nah, pada hari pertama dan kedua dia itu akan bertelur. Nah, selanjutnya pada hari kelima dan ketujuh dia akan berubah menjadi jentik-jentik. Ini yang mungkin sering ditemukan sama adik-adik, ada jentik-jentik. Nah, kakak ingatin nih, sebelum dia berubah menjadi kepompong, adik-adik harus membasmi dulu nih jentik-jentiknya. Biar karena pada saat dia sudah menjadi kepompong, dia hanya memerlukan 1-2 hari untuk berubah menjadi nyamuk dewasa. Oke? Jadi pada saat dia menjadi jentik-jentik, adik-adik harus bisa membasminya atau menghilangkan jentik-jentik ini sendiri. Nah, kesimpulannya adalah nyamuk Aedes aegypti ini hanya membutuhkan 10 hari dari dia bertelur sampai menjadi nyamuk dewasa. Oke? Habis ya, Pak? Nah, siapa sih Kak yang biasanya terkena penyakit DBD? Mungkin adik-adik mengira yang bisa terkena penyakit DBD itu hanya anak-anak. Padahal adik-adik yang bisa terkena penyakit DBD ini adalah semua umur, bahkan dari bayi sampai nenek-nenek. Tapi mungkin adik-adik melihat yang terkena DBD itu adalah anak-anak SD nih. Itu kenapa sih Kak? Nah, jadi itu ada hubungannya nih. Nah, jadi nyamuk belang itu sendiri suka menggigit pada jam main anak-anak SD, yaitu pagi dan sore. Nah, jadi kalau adik main, perhatikan ya adik-adik, jangan sampai tergigit dari nyamuk belang itu sendiri. Oke, siap-siap nih, ada pertanyaan nih. Siap-siap ya. Oke. Siapa di sini yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti? Ulang. Tenang Kak, dilihat siapa yang pertama. Oke. 1, 2, 3. Yang baju pink. Iya. Oke, baju pink. Maju. Kenalin namanya ya. Boleh dong dikenalin dulu namanya. Liza. Sama teman-teman ya dong. Perkenalkan nama saya Liza. Halo Liza. Oke, kakak mau nanya nih, sebutkan dong ciri-ciri dari nyamuk belang atau nyamuk Aedes aegypti tadi. Dia warna merah hitam putih. Terus? Dia suka menggigit. Iya, dia suka menggigit. Terus? Dia suka menggenang Bersarang di itu di genangan air atau di baskom-baskom yang udah rusak, ya. atau di kaleng-kaleng luar rumah. Iya, terus? Apa lagi? Dia suka bersarang di genangan air, entah di ban, kaleng. Ya, oke. Jadi jawabannya sudah benar ya. Boleh dong kasih tepuk tangan dulu. Nih, jadi karena udah benar, jadi adik dapat hadiah ya. Iya, Kak. Oke. Nah, kita selanjutnya ngebahas gejala DBD. Nah, kakaknya tadi kan udah ngebahas gimana ciri-ciri nyamuknya, siapa saja yang bisa kenanya. Sekarang kita bahas gejala DBD-nya. Nah, biar kita gampang ingat, kita itu pakai huruf K, L, M, N, O, P, sama R. Huruf apa aja? Iya, benar. Jadi K itu kepala itu nyeri. Jadi kalau salah satu gejala DBD ini, kepala kita ini pusing sekali. Kita ini susah beraktivitas karena kepala kita pusing. Terus ada lemah. Lemah itu atau lesu. Kita itu badan kita itu nggak ada tenaganya. Jadi kita lemas untuk bermain, untuk belajar. Ya. Terus ada mual dan muntah. Mual dan muntah ini maksudnya ini perut kita itu nggak enak. Terus adik-adik
kalau makan makanan itu rasanya mau keluar aja terus dari perutnya. Terus ada nyeri otot dan sendi. Maksudnya ini adalah kaki kita, tangan kita, sama badan kita itu lemas, jadi pegal-pegal. Iya. Terus ada juga ruam. Siapa tahu ruam kayak mana? Ya. Iya, jadi ruam itu bintik-bintik merah yang ada di tubuh kita. Nah, coba apa aja tadi hurufnya harus diingat. Oke, diingat ya. Nah, terus ada masa inkubasi virus Dengue. Jadi masa inkubasi ini maksudnya saat nyamuk itu gigit tubuh kita sampai kita merasa sakit. Jadi masa waktunya itu 4 sampai 7 hari. Jadi di sini adik-adik itu belum ngerasain panas, belum ngerasain demam, tapi masih bisa bermain, masih bisa kuat. Jadi setelah 4 sampai 7 hari baru kita masuk 3 fase yang paling penting, yaitu fase demam, fase kritis, sama fase penyembuhan. Nih tengok, fase demam yang warna biru. Jadi di fase ini suhu tubuh kita itu turun naik. Jadi dia nggak stabil. Semua nih ada hemoglobin, hematokrit, trombositnya itu normal. Dan kita harus periksa ke dokter itu sekali 24 jam aja. Terus ada fase kritis. Nah, fase kritis ini fase yang benar-benar harus kita pantau. Fase yang kalau kata orang itu fase kacau. Benar-benar harus waspada. Karena trombositnya menurun. Karena trombositnya menurun tadi, makanya bisa terjadi perdarahan spontan yang tadi, gejala yang P. Makanya bisa nyebabin gusi kita berdarah. Makanya kita juga bisa mimisan. Nah, terus ada fase konvalesen atau fase penyembuhan. Jadi di fase ini tubuh kita itu udah menang, tubuh kita itu udah kuat ngelawan virus itu. Nah, periksanya itu cuman sekali 12 sampai 24 jam sekali. Nah, oke. Kakak ada mau pertanyaan, nanti yang bisa jawab maju ke depan. Kakak kasih hadiah kayak kakak tadi, oke? Oke? Siapa yang bisa sebutin gejala DBD tadi? Nih, adek ini, adek. Iya. Sini maju. Perkenalin namanya ya. Siapa namanya? Kenalan, nama saya Tasya. Tasya. Apa tadi gejalanya? Yang tadi yang guru-guru tadi ya? Iya. K. K itu apa? K itu Apa? Ayo apa? Kepala nyeri. kepala nyeri. L itu apa namanya itu? Gak enak badan. Ya. Yang M demam, muntah. Yang N sama O apa? Nyeri? N ya otot. Nyeri otot. P? Berdarahan Di spontan. Spontan. Ya, R apa? R itu bintik-bintik merah-merah. Iya, benar. Nih dapat ini nanti. Nih. Oke, selanjutnya nanti mau dijelasin sama kakaknya satu lagi ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan kakaknya udah menjelaskan gejala-gejala DBD. Jadi sekarang kakak mau menjelaskan solusi atau gimana sih, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi gejala DBD tadi. Jadi kan jika kita atau seseorang itu, kalau adik-adik ini mengalami kepala nyeri, lemah, mual atau muntah, nyeri otot dan sendi, perdarahan spontan dan bahkan ruam, hal yang harus dilakukan itu adalah yang pertama, penanganan pertama di rumah. Jadi kita itu harus mencukupi cairan tubuh. Siapa nih yang nggak suka minum air putih? Aku suka. Jadi kita itu harus mencukupi minum air putih yang banyak biar gak kena DBD. Jangan malas-malas minum ya. Oke, Kak. Dan juga minum jus.
atau elektrolit untuk biar kita itu nggak dehidrasi atau nggak kekeringan. Selanjutnya istirahat total atau bed rest. Jadi kita itu harus istirahat yang cukup. Kalau kita itu tidur dengan cukup atau istirahat yang cukup, DBD itu juga virus-virus itu juga nggak akan menyerang tubuh kita karena daya tahan tubuh kita itu udah kuat. Lalu kompres hangat. Kompres hangat ini digunakan untuk menurunkan suhu tubuh biar nggak demam atau jika terjadi demam tinggi maka dikompres. Lalu hindari obat sembarangan seperti aspirin atau ibuprofen. Sebaiknya itu minum paracetamol, tapi paracetamolnya ini juga harus sesuai dosis. Oke, lanjut. Lalu tindakan medis. Jadi tindakan medis ini tuh penting karena DBD itu memiliki fase kritis. Terkadang kan demam itu turun tapi dapat beresiko tinggi atau komplikasi. Jadi perlu dibawa ke fasilitas kesehatan atau cek trombosit dan hematokrit dan juga pantau tanda bahaya ke IGD jika terjadi nyeri perut hebat atau gejala shock. Lanjut Kak. Lalu gimana sih cara mencegah DBD? Jadi DBD itu dapat dicegah dengan menerapkan 3M+. Apa? Menguras, menutup, mendaur ulang. Ulangi, belum kuat suaranya. Menguras, menutup, mendaur ulang. Jadi yang pertama itu menguras. Siapa yang punya bak mandi? Sering nggak disikat? Enggak ya? Seminggu sekali. Ya minimal itu seminggu sekali. Jadi bak mandi itu nggak boleh cuma airnya itu cuma dikuras atau airnya itu cuma dibuang. Jadi dia itu juga harus disikat dindingnya karena kalau cuma dibuang airnya dia itu nyamuk itu cuma berpindah tempat untuk membuat jentik-jentik baru. Lalu ada menutup. Tahu toren nggak atau tahu drum? Drum yang kayak ember besar itu tahu nggak? Jadi itu tempat pembuangan air, tempat penyimpanan air itu nggak boleh asal dibiarkan terbuka karena dapat juga menjadi tempat untuk nyamuk bertelur. Yang ketiga ada mendaur ulang. Ada yang punya botol aqua nggak? Jadi botol aqua yang sering berserakan itu jika iya betul yang itu. Kalau botol itu sering berserakan di pekarangan rumah di sekitar kita, itu dapat menjadi penampungan nyamuk bertelur. Jadi sebaiknya itu didaur ulang. Betul. Tahu ya? Mantap. Oke, lanjut. Lalu ada tadi kan ada 3M. Apa tadi 3M? Sekali lagi ulang. Oke, selain itu ada menggunakan kelambu saat tidur. Siapa yang pakai kelambu kalau tidur? Bagus, karena itu dapat menghindari gigitan nyamuk ketika tidur. Lalu pakai lotion anti nyamuk. Siapa nih yang sering beraktivitas di luar? Itu sebaiknya menggunakan lotion anti nyamuk agar iya, karena nyamuk itu sering menggigit di pagi dan sore hari. Di mana? Di waktu kapan nyamuk sering menggigit? Pagi dan sore hari. Betul. Lalu tanam tanaman pengusir nyamuk lavender atau serai karena aromanya itu dapat mengusir nyamuk. Dan juga memelihara ikan pemakan jentik seperti ikan cupang. Siapa yang punya ikan cupang? Awak. Ya, jadi itu hewan ikannya itu dapat menjadi pemakan nyamuk di sekitar rumah kita. Selain itu nggak bisa lagi. Oke. Selain itu kakak mau nanya nih, siapa yang sering menggantungkan baju di belakang pintu? Sering. Itu tindakan yang Di samping. itu merupakan tindakan yang buruk karena dapat membuat sarang nyamuk di baju itu, menyium keringat kita. Jadi sebaiknya digunakan langsung langsung dibiarkan aja ke langsung dibuat ke ember tertutup, Oke nih, jadi kakak mau bertanya dan yang menjawab itu dapat hadiah loh. Apa itu 3M? Baju hitam? Ayo maju hitam. Siapa namanya, Dek? Diko, sini. Apa itu 3M? Kuat suaranya.
menguras, menutup, dan mendaur ulang. Oke, tepuk tangan. Nih, bilang apa? Makasih ya kak. Oke, silakan duduk. Oke, sekian yang boleh kakak jelaskan. Kakak kembalikan ke MC. Terima kasih. Sama. Nanti adik datangi kakak ini, baru kakak ini nanti akan kasih adik pertanyaan gitu. Lalu dibuka itu adik kotak-kotaknya. Nah nanti di kotak-kotak ini adik bakal kasih gambar kayak gini. Kalau tempelkan alur penyakit terjadinya penyakit pada manusia. Kita kapan? Pagi, siang atau sore? If I could see through walls, I could see you faking. If you could see my thoughts, you would see your faces. Safe in my rental, like an army truck back then. We didn't give a fuck back then. I ain't a kid no more. We'll never be those kids again. We tried to six, had the big six back then. Nah tadi kelompok pertama itu siapa? Tadi kelompok ini mana pena. Jadi kalian akan menjelaskan ini ya. Jadi kelompok yang ketiga boleh maju ke depan semua. Di obat ini katanya ada gejala. Mulai seminggu. Dia dibawa ke rumah sakit lagi. Lalu dia berangkat. We were trying to kid back then. You ain't a kid no more. We'll never be those kids again. It's not the same. Happy to don't you remember? Broke your heart last week and probably feel that we can still remember the Aura punya satu aspek lagi nih. Ngerti? Pohon. Didn't see you coming. And started I thought that I was dreaming when you said you loved me. Start of nothing, I had no chance to prepare. I couldn't see you coming. The start of nothing new, I can hit you now. It's quite alright to hit me now. When we were on deep down, the feeling still deep down is good. If I could see the walls, I could see you faking. If you could see
Ayo, ayo. 1, 2, 3. 2, 3. Baik, demikianlah kegiatan pengabdian kami pada tahun 2026 di Sanggar Anak Sungai Deli atau Sasude terkait dengan edukasi terkait dengan DBD pada usia anak sekolah. Mudah-mudahan kegiatan kami dapat bermanfaat untuk anak sanggar khususnya dan masyarakat sekitar, dan kegiatan edukasi ini dapat diterapkan oleh anak sanggar secara berkelanjutan. Demikian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I thought that I was dreaming when you said you loved me.